Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengelolaan sumber dan proses belajar. Saya sebagai moderator Anissa Gita Rajaranika yang beranggotakan Raffinanda, Nurul Istiqomah, dan juga Asma Husna. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Raffinanda. Kepada Mas Raffi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa selaku moderator atas waktunya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar, proses belajar. Yang pertama, sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Selanjutnya, proses belajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, pengertian pengelolaan. Pengelolaan dipandang sebagai sistem berpikir secara lebih luas mengenai proses manajemen dalam pengembangan pembelajaran dan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Mas Raffi atas penjelasannya. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Asmaul Husna. Kepada Mbak Husna, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Anissa. Presentasi selanjutnya saya akan baca tentang subdomain pengelolaan. Subdomain pengelolaan ini terbagi menjadi 4, yaitu pengelolaan sumber daya, pengelolaan proyek, pengelolaan kinerja orang, pengelolaan program. Pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek ini dipraktikkan untuk memastikan bahwa suatu proyek dapat mencapai suatu hasil tertentu, selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan spesifikasi. Pengelola proyek akan menghasilkan manfaat seperti penghematan sumber daya, organisasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kemungkinan bahwa proyek akan berhasil. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini, yang pertama, pengelolaan sumber daya meliputi pengelolaan sistem, penyampaian, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, contoh pengelolaan sistem penyampaian adalah terselenggarakan pendidikan jarak jauh di universitas terbuka. Yang ketiga, pengelolaan informasi mencakup tanggung jawab mengawasi sistem pengiriman dan proses yang digunakan untuk menyampaikan produk. Bagaimana informasi yang diperlukan disimpan, ditransfer dan diproses. Yang selanjutnya dikelola sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan. Yaitu sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak terlalu bersifat fisik atau juga non-fisik. Sumber daya secara umum terbagi menjadi 7M atau terbagi menjadi 7 kata, yaitu men, money, material, methods, mechanism, means, and marketing. Oke, selanjutnya saya akan berikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan oleh Mbak Husna. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul Istiqomah. Kepada Mbak Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Bahasanya di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pengelolaan kinerja orang. Yang dimana ketika kita membuat proyek dan program apapun akan membutuhkan orang yang tepat untuk memastikan kesuksesan penyelesaian proyek dan program tersebut. Pengelolaan personalitanya memastikan bahwa ada orang dengan keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan pada waktu yang tepat dan untuk biaya terendah sesuai dengan sumber daya yang diperlukan. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya manajemen kinerja
ketika diterapkan dengan benar dapat menciptakan hasil kinerja positif pada tingkat yang drastis. Kemudian yaitu pengelolaan program. Di sini program didorong oleh misi, memiliki jangka waktu lama, bersifat luas, dan biasanya mengandung beberapa proyek. Dan mengelola program erat kaitannya dengan kepuasan konsumen atau pelanggan. Dalam hal ini contohnya dalam bisnis nih, penjualan dan kegiatan pemasaran, pengiriman barang tepat waktu, tingkat kualitas sesuai dengan yang diharapkan merupakan pelayanan untuk memanjakan sesuatu dalam konsumen atau pelanggan. Di sini, mengelola proyek dalam pengelolaan program berbeda dengan mengelola proyek, yang dimana mengelola proyek melibatkan usaha jangka pendek tanpa otoritas jangka panjang, sementara mengelola program merupakan usaha jangka panjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan tujuan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kemudian kembali kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya oleh Mbak Nurul. Mungkin materi yang terakhir akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, cara mengelola sumber dan proses belajar. Ada 5. Yang pertama itu penganalisaan, yaitu proses perumusan yang akan dipelajari. Yang kedua, perancangan, yaitu proses penjabaran bagaimana mempelajarinya. Yang ketiga, pengembangan, yaitu proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan, yaitu pemanfaatan bahan dan strategi. Dan yang terakhir, penilaian, yaitu proses ketentuan dan penetapan pembelajaran. Untuk kesimpulannya tersendiri, yaitu teknologi pendidikan dengan sumber belajar sungguh berbeda, karena pada dasarnya sumber belajar adalah aplikasi dari teknologi pendidikan. Domain pengelolaan dalam teknologi pendidikan mendukung pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi, mendukung kelancaran penggunaan dan pendistribusian media dari pusat pendidikan ke kegiatan sekolah maupun pembelajaran lainnya. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.